Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Afifasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor stambuk A1120091. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kajian lingkungan hidup dari materi 9 hingga materi 15. Yang pertama, pertemuan ke-9 tentang kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Ada kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, dan kriteria regional, dan yang terakhir kriteria pragmatik. Fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, kawasan lindung pertemuan ke-10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pembagian kawasan lindung. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang keempat, kawasan rawan bencana alam. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan pertemuan ke-11. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. A. Kebijakan penataan, B. Pemanfaatan, C. Pengembangan, D. Pemeliharaan dan pemulihan, E. Pengawasan dan pengendalian, dan F. Penegakan hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan proses pengelolaan sumber daya dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga. 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada ekonomi, kelembagaan lingkungan, penegakan hukum, sosial atau stabil, harmonis dan sejahtera, dan ekologi atau keamanan dan lestari. Yang keempat, pertemuan ke-12 dampak pembangunan. Dampak pembangunan ada 4, yaitu 1. Perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat dan harsh fires, gelombang panas, penyebaran penyakit, pergeseran habitat, dan kebakaran. Yang kedua, pencemaran. Dampak dari pencemaran, dampak bagi kesehatan, dampak bagi ekosistem, dan dampak pada pertanian. Yang ketiga, bencana. Dampak dari bencana, dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap
infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dampak terhadap perekonomian. Yang keempat, konflik sosial. Dampak dari konflik sosial, keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda, dan jatuhnya korban jiwa. Dan yang terakhir, terjadinya dominasi dan penaklukan. Yang kelima, pertemuan ke-13, pemanfaatan dan dampak potensial di daerah sekitar. Di desa saya, yang tepatnya di Desa Sausutorono, memiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, menaklukkan pengembangan hijauan pekan ternak. Di Desa Sausutorono atau di desa saya, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, pengembangan HPTD di Desa Sausu Torono dilakukan karena memiliki potensi yang tinggi di sektor peternakan. Terlihat dengan banyaknya warga sekitar selain memiliki usaha tani di sektor tanaman, pangan, hortikultura, dan perkebunan, tapi banyak juga yang memiliki usaha sampingan ternak sapi dan kambing, bahkan tidak sedikit juga yang menjadikan sebagai usaha utamanya. Yang keenam, pertemuan 14 dan 15 tentang lingkungan dan kesehatan. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Ilmu kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada usaha perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, pengalihan dana, serta evaluasi semua aktivitas pengendalian lingkungan sehingga meningkatkan perkembangan fisik, derajat kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyediaan air. Yang kedua, pengelolaan limbah. Yang ketiga, sanitasi makanan. Yang keempat, sanitasi permukiman dan tempat-tempat umum. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, pengendalian vektor. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia, industri pertanian, transportasi, permukiman menghasilkan limbah dan residu. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan. Aktivitas manusia dalam penggunaan industri, transportasi, dan permukiman yang menghasilkan limbah dan menurunkan kualitas lingkungan. Aktivitas alam letusan seperti gunung berapi, banjir, bandang, gempa bumi merubah kualitas air, udara, tanah, makanan, dan vektor atau manusia sendiri. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat.